itu kalau umur 20 kayak bola kaki, diperebutkan 24 laki-laki. Begitu umur 40 kayak bola basket, tinggal 12 orang yang perebutkan. Begitu di atas 50 kayak bola golf, cuma 1 biji dan kalau bisa dilempar jauh-jauh. Itu orang dunia, kalau anak Tuhan enggak ya. Di sini istrinya diperlakukan mau deket terus kan? Walaupun udah 50 kan? Tepuk tangan buat jemaat BMC. Iya, terima kasih buat Pak Gem, Pak Lukas dan Ibu yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan saudara juga patut bersyukur karena untuk pertama kalinya di Amerika saya khotbah pakai rok. Pendukungnya banyak saudara ya, banyak. Karena dari dulu saya tuh nggak pede pakai rok. Kata suami saya kayak bencong. Tapi Ibu Gembala memotivasi saya, katanya bagus kok. Menurut saudara bagus nggak? Oh. Jadi nanti pulang ke Indonesia saya akan pakai rok. Ternyata di Amerika membawa pembaharuan buat saya. Saudara bersuka cita malam hari ini? Kenapa? Karena kita merayakan malam Natal, ya, malam Yesus ya lahir saudara. Mari kita buka bersama langsung saja firman Tuhan. Dari Injil Matius pasal yang ke-1. Kita bersyukur tadi mendengar kesaksian luar biasa. Ya makanya di tengah masa pandemi saya itu bertanya-tanya, ini Edwardson kemana ya? Ternyata dia bersembunyi di Sumba saudara ya. Dan di sana ada panggilan Tuhan bagi mereka. Luar biasa, begitu banyak orang yang mendapat panggilan Tuhan di masa pandemi, termasuk saya dan suami. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya karena Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Baik, kita buka bersama Matius pasal yang pertama. Judulnya pasalnya adalah ayat 18. Matius 1 ayat 18 judulnya kelahiran Yesus Kristus. Saya berdoa kita mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan malam hari ini karena firman Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita. Ayat 18 firman Tuhan berkata di sana, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Baca sama-sama yuk. Saya tahu di sini banyak yang nggak suka baca Alkitab. Jadi kita baca sama-sama supaya rohani kita mendengar ya. 1, 2, 3 ulang, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang, baca sama-sama nggak apa-apa. Iya, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari... Saudara kita lihat di sini, coba kita renungkan bersama ya. Kalau ada di antara mungkin bapak-bapak mau menikah ya dengan tunangannya. Tiba-tiba belum pernah disentuh ya. Tunangannya sudah hamil. Kira-kira bapak ibu, ya kira-kira bapak-bapak melakukan apa? Belum disentuh loh. Kalau sekarang kan sudah disentuh duluan ya. Tapi di sini nggak ada. Saya berdoa sekalipun Anda di Amerika tetap menjaga kekudusan. Terutama anak-anak muda, ya. Jaga kekudusan, ya. Itu penting sekali. Pada zaman itu dikatakan Maria belum disentuh tapi tiba-tiba hamil. Dia dulu ada saudara pendeta di salah satu gereja, anaknya hamil. Lalu dia berkata, anak saya ini kudus, suci, tidak pernah ketemu laki-laki. Dia ini dari Roh Kudus mengandungnya. Saya bilang, Tuhan Yesus punya adik. Ya, hati-hati ya saudara ya. Hati-hati, anak muda harus menjaga kekudusan. Yusuf sebagai seorang pria nggak terima. Kenapa saya belum pernah menyentuh dia? Kenapa tiba-tiba dia hamil? Ya, dan dikatakan di sana akhirnya dia diam-diam mempertimbangkan dia akan menceraikan Maria diam-diam supaya tidak membuat dia malu. Karena kok ternyata sudah hamil. Ya, marah sebagai seorang laki-laki pasti merasa tertipu.
Ya, saya menjaga tidak pernah menyentuh, tiba-tiba hamil. Lalu dikatakan di sana ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan saya percaya siapa yang membuat hati Yusuf bisa percaya adalah Tuhan. Tidak mudah saudara ya. Makanya ini juga menjadi pelajaran bagi kita anak-anak muda. Saya banyak menangani kasus perceraian. Kenapa? Karena ternyata setelah menikah ada banyak dosa-dosa masa lalu yang dibawa. Ya, banyak akhirnya terkuak. Ada yang ternyata sudah tidak perawan tapi dia nggak cerita kepada suaminya. Setelah menikah terjadi, rumah tangga itu menjadi kacau. Saya berdoa sebagai anak muda di tempat ini, jaga kekudusan hidupmu. Kalaupun sudah terlanjur, jangan ditutupin. Sebelum menikah kita cerita semua masa lalu kita. Kalau kita pasti dapat jodoh yang dari Tuhan yang terbaik, dia pasti bisa terima. Yang penting jangan membawa, pasti ada kutuk, ada dampak yang akan terjadi. Ya, kita belajar hari ini, tapi karena itu dari Roh Kudus ya, akhirnya Yusuf diberi kemampuan oleh Tuhan untuk percaya, dan memang itu adalah kehendak Tuhan saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari apa saudara? Dosa mereka, ya, dikatakan dari dosa mereka. Tujuan Yesus datang pertama kali ke dunia ini dikatakan untuk menyelamatkan manusia dari apa? Dosa. D-O-S-A itu dosa. Garis bawahi, malaikat Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Yusuf. Dia berkata, akan lahir seorang anak ya, dan dialah yang akan menyelamatkan umat manusia itu dari dosa. Kenapa Yesus perlu turun ke dalam dunia? Untuk membereskan yang namanya dosa. Karena dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Karena dosa itulah yang membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan, dan Tuhan gak bisa menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Kemarin saya terima satu kesaksian dari seorang ibu. Dia WA saya begini, Bu Debbie, saya mau bersaksi dan saya sudah bacakan juga di mesbah doa. Saya bersyukur ya karena Tuhan itu menyelamatkan saya. Ceritanya begini Bu, suami saya awalnya berselingkuh dengan seorang wanita lain. Lalu terjadilah pertengkaran di dalam rumah tangga. Iya, karena istri mana yang mau dimadu. Ya. Terjadi percekcokan, setiap hari kami berantem. Dan pada puncaknya, ujungnya kita sudah tahu bersama, yaitu perceraian. Si suami ini sudah tidak tahan, istri marah-marah. Ya iya, karena suaminya selingkuh, pasti istri marah-marah. Dosa menyebabkan kehancuran. Lalu rumah tangga mereka kacau, istri marah-marah, suami juga stres, dia dikejar dari banyak pihak. Dia sudah punya anak saudara. Tapi karena dosa itu menghancurkan, akhirnya suami ini menggugat cerai istrinya. Dia bilang dia gak peduli lagi dengan anak dan saya secara pribadi. Laki-laki, bapak-bapak dengar. Ketika engkau jatuh kepada dosa, engkau tidak akan peduli lagi kepada anakmu, istrimu. Itulah cara kerja dosa. Makanya kenapa Yesus perlu turun ke dalam dunia untuk membereskan hidup kita ini dari dosa. Dosa itu penghancur, dosa itu pembinasa. Akhirnya suami saya gak peduli, dia gugat cerai saya Bu. Tadinya saya tidak mau bercerai. Tapi dia terus memaksa, terpaksa saya tanda tangan, akhirnya kami bercerai. Ketika kami bercerai dia bilang saya kehilangan arah. Lalu ada seorang pria mendekati saya. Dan saya jatuh di dalam pelukan pria itu. Perhatikan, dosa itu menghancurkan. Ketika saya jatuh cinta dengan pria itu, saya merasa dia sangat mengasihi saya. Dia beri saya perhatian di tengah saya yang terluka. Saya merasa kehilangan perhatian suami, saya merasa tidak dihormati, tidak dikasihi. Lalu saya jatuh dalam pelukan laki-laki ini Bu. Dan singkat cerita kami melakukan persinahan.
Orang pernah menikah, pacaran, pasti ujung-ujungnya melakukan persinahan. Lalu kami melakukan persinahan, singkat cerita saya hamil dengan laki-laki ini. Suami saya sudah pergi dengan perempuan itu. Dosa melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu diteruskan, ujung-ujungnya adalah maut. Jangan tertipu dengan manisnya dosa, itu hanya sementara. Makanya ada bapak-bapak yang datang sama saya, kenapa ibu tahu saya berselingkuh? Istri saya tuh cerewet bu, ini perempuan manis, baik, perhatian sama saya. Nggak kayak istri saya bilang pret. Itu masih bulan promosi. Nanti kalau promosinya sudah habis, dia lebih gila dari istrimu. Amin bapak-bapak. Bilang amin bapak-bapak. Jangan main-main ya. Kenapa istri itu cerewet? Karena dia sayang sama Anda. Amin ibu-ibu. Oh kenceng ibu-ibu amin. Merasa dibela ibu-ibu ini. Tapi memang benar, kalau dia nggak sayang dia nggak cerewet. Bersyukur. Lalu saudara dia bilang, saya jatuh ke laki-laki ini bu, dan akhirnya saya hamil di luar nikah. Saya tahu saya nggak mungkin menikah dengan dia. Karena dia juga punya istri. Ngeri, dosa itu ngeri. Apa yang terjadi? Saya memutuskan untuk menggugurkan kandungan saya. Setan kalau bekerja begitu. Dia bujuk Anda melakukan satu dosa. Waktu Anda melakukan itu, setan akan bujuk Anda melakukan dosa yang lain untuk menutupi dosa itu. Dan tanpa terasa engkau sudah melakukan 1000 dosa untuk tutupin satu dosa. Kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia? Karena kasihan hidup kita kalau terikat di dalam dosa. Lalu dia bilang, saya gugurkan kandungan saya. Di tengah keputusasaan saya tahu laki-laki yang menghamili saya tidak mungkin menikahi saya. Karena dia sudah punya istri dan rumah tangga. Saya stres, saya mau bunuh diri. Saya dikirimin khotbah ibu di WA. Saya mulai buka khotbah ibu. Saya dijamah Tuhan bu, saya menangis di kaki Tuhan. Saya mohon pengampunan, saya datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang memang datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa dunia. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku sudah melakukan dosa, aku menggugurkan kandungan, rumah tanggaku hancur berantakan. Dan dia bilang, dia mendengar ketika saya berkhotbah, saya bilang, kalau rumah tanggamu hari ini hancur, jika masih ada salah satu orang di antara keluarga yang merindukan agar Tuhan pulihkan rumah tangga itu, maka tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia mulai berdiri bagi rumah tangganya. Walaupun sudah bercerai, tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan dan berdoa agar Tuhan pulihkan. Saudara tahu, waktu dia bertobat, waktu hidupnya dibereskan Tuhan dari dosa, ketika dia datang menyerahkan diri, Tuhan bereskan semua dosanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya pengen kembali kepada dia. Benar, dia berkata, betul, itu perempuan yang saya jatuh cinta. Ternyata lebih buruk dari kamu. Dan tidak ada apa-apanya dibandingkan engkau yang selama ini menjadi istriku. Dan akhirnya saudara, dia cerita kepada suaminya, sebelum engkau kembali saya mau cerita, waktu engkau pergi saya jatuh. Di dalam kesendirian saya ada seorang pria yang datang, dan saya hamil dengan pria itu. Tapi saya gugurkan kandungan saya. Dan kalau pemulihan itu dari Tuhan semuanya indah. Suaminya peluk dia, dan mereka menangis bersama di hadapan Tuhan. Dan hari ini rumah tangga mereka dipulihkan. Dan dia berkata, Ibu, setiap malam kami berdua ikut mesbah doa. Saya banyak diubahkan Tuhan dengan firman Tuhan. Suami saya sekarang diubahkan Tuhan. Dan kami hidup berbahagia di dalam Tuhan. Nyaris malapetaka menghancurkan mereka. Saudara tahu kalau mereka bercerai, apa yang terjadi dengan anak-anak? Anak-anak akan sakit hati, hancur hatinya melihat orang tua yang melahirkan mereka tiba-tiba putus di tengah jalan. Dosa itu membawa kehancuran. Sebelum kita mengakhiri tahun ini yang tinggal beberapa hari ke depan, saudara please bereskan hidupmu dari dosa. Engkau tidak akan melihat janji Tuhan di tahun depan kalau engkau masih hidup di dalam dosa.
Dosa membuat hidup manusia terlunta-lunta. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau engkau tidak mentaati peraturanku, hukum-hukumku, perintahku, maka engkau tidak akan bisa menikmati tanah Kanaan yang sudah aku janjikan kepadamu. Dan saudara tahu pada akhirnya apa? Satu angkatan bangsa Israel semua dibunuh, mati. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebab janji Tuhan hanya terjadi bagi orang-orang yang mau hidup taat kepada perintah Tuhan. Hanya orang yang mau berkata, yes, aku mau menuruti firman-Mu Tuhan. Hanya bagi mereka, saudara, janji itu akan terjadi. Dan akhirnya Tuhan membinasakan semua bangsa Israel. Kecuali yang berumur 20 tahun ke bawah. Yang boleh masuk ke tanah, ke satu negeri yang Tuhan janjikan. Yang berlimpah susu dan madu itu. Yang lain dibinasakan karena dosa. Mari kita renungkan malam ini. Jangan kita hanya menghabisi Natal itu dengan boleh kita bersuka cita. Tapi sukacita karena apa? Karena Yesus membebaskan kita dari dosa. Bukan hanya sekedar pesta pora. Cukup sudah saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir. Masa pandemi 2 tahun cukup membuat kita ini sadar bahwa ternyata hidup itu begitu dekat dengan kematian. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kemarin satu orang ibu itu telepon saya nangis, Bu, saya divonis sama dokter cancer stadium akhir. Dia kirim fotonya sudah botak semua di kemo. Lalu dia bertanya kepada saya, Bu, dokter berkata umur saya tinggal 6 bulan. Berarti sekarang saya harus mempersiapkan diri untuk mati? Saya berkata kepada dia, hello, kamu pikir hanya kamu yang dikatakan dokter tinggal 6 bulan yang harus mempersiapkan untuk mati? Hari ini saya pun mempersiapkan hidup saya untuk mati. Jangan engkau tunggu dokter vonis umurmu tinggal 6 bulan baru engkau mempersiapkan diri untuk mati. Saya bilang sama dia, Bu, maaf ya, dokter berkata hidupmu tinggal 6 bulan. Ada orang yang tidak divonis apa-apa sama dokter. Lagi tidur, tiba-tiba gak bangun, mati. Amin saudara. Kita gak pernah tahu hidup ini. Bapak-bapak, engkau tidak pernah tahu hidup. Makanya hari ini hiduplah terbuka dengan istrimu, termasuk dalam hal keuangan. Amin bapak-bapak. Gak tahu saya mau ingetin ini, gak tahu kenapa. Karena saya punya teman saudara, suaminya meninggal. Waktu mau penguburan, dia bilang begini, Bu Debbie, saya bingung, ini mau penguburan. Suami saya meninggal di kota lain kan. Saya tidak tahu PIN ATM suami saya. Ada di sini bapak-bapak yang PIN ATM-mu istrimu gak tahu? Tidak usah angkat tangan, saya suruh Pak Lukas baptis ulang. Rendam 15 menit. Supaya engkau langsung buka mata di rumah Bapa di sorga. Hello, suami istri, engkau menikah. Itu Tuhan bilang engkau bukan lagi 2 loh, tapi 1. Dan saya bingung saudara, kalau ada suami yang tidak kasih tahu jumlah saldonya kepada istrinya, yang gak kasih tahu nomor PIN ATM-nya kepada istrinya, engkau bertobat malam ini, dengar baik. Kalau engkau mau keuanganmu diberkati tahun depan, hiduplah terbuka dengan istrimu. Pak Lukas amin kenceng. Karena saya yakin Bu Shirley tahu nomor PIN Pak Lukas kan Bu? Semuanya, itu yang benar Pak, benar. Kayak saya dan suami saya. Suami saya yang pegang kartu ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Itu yang benar, jangan tertawa. Bilang amin. Dia pegang kartunya gak apa-apa, tapi begitu ada pengeluaran kan bunyi ting. Saya tahu ini. Saudara, untuk apa? Supaya hidupmu itu terjaga. Kalau dalam hal keuangan saja engkau tidak benar. Yesus bilang kalau dalam hal mamon engkau tidak jujur, maka engkau tidak mungkin jujur di hadapan Tuhan dalam hal yang lain. Mamon itu menjadi tolak ukurmu sama Tuhan. Karena orang di dunia ini kalau gak cari Tuhan, dia pasti cari uang. Ada yang bilang malah Tuhannya itu adalah uang. Jadi kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon, engkau pasti tidak jujur dalam segala hal. Bapak-bapak bilang amin. Amin. Tidak ada yang bilang amin loh Pak. Cuma Pak Lukas sendiri yang bilang amin. Suami saya sudah pasti amin Pak. Karena memang kita PIN saling tahu, semua tahu.
Ngeri loh saudara, ngeri ya. Ngeri ya, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena benar kejadian. Ada istri suaminya meninggal, mau beli perlengkapan untuk meninggal, nggak punya uang, suaminya banyak uang. Tapi dia bilang saya nggak tahu PIN ATM-nya. Apa yang terjadi? Panggil pengacara di depan notaris bank, baru dibuka oleh bank, tapi harus dihadiri oleh beberapa pejabat negara. Ini kan mengerikan. Kita mau bertobat ya malam ini, amin. Terutama suami istri, amin. Bapak-bapak jangan engkau merasa engkau mau hidup terus. Ada yang lagi tidur mati, nggak tahu. Makanya bertobat malam ini, beresin dosa, beresin PIN ATM. Jangan menertawakan diri sendiri. Bilang amin. Loh bener, engkau tidak akan umur panjang terus. Mulai sekarang kasih tahu istri. Kita sudah banyak melihat orang mati mendadak loh. Jangan merasa bangga kalau engkau merasa engkau sehat. Saya periksa terus bu, kolesterol 0, ini 0, semua baik. Saya pasti umur panjang, siapa ngomong. Saya pernah ketemu seorang bapak, dia punya anak umur 35 tahun. Dia bilang sama saya, bu anak saya ini calon putra mahkota. Dia yang akan menggantikan saya di perusahaan. Saya sudah persiapkan semuanya. Dia cerita dengan bangganya kepada saya, anak saya ini ibu, dia kalau makan ditimbang kalorinya berapa. Kalau dia sudah makan pagi hari pisang, maka dia akan ukur, berarti satu hari dia bisa makan ini, stop. Nanti sebelum tidur malam dia timbang lagi. Kalau kelebihan 2 ons, dia akan treadmill dulu, baru dia tidur. Rutin check up setiap bulan, gula darah semua bagus. Bodinya atletis, rajin olahraga. Dipersiapkan menjadi putra mahkota. Satu kali saya ketemu bapak ini, saya tanya anaknya di bank, bapak mau ngapain, lagi ngambil uang bu? Saya siapkan sekian M, anak saya mau berangkat ke China untuk pelajari bisnis yang akan dibawa ke Indonesia. Oh puji Tuhan ya pak. Saudara tahu anak itu pulang tinggal jenazah. Meninggal di China waktu nyebrang jalan ditabrak sama bus. Yang tiap hari itu ukur kolesterolnya berapa, gulanya berapa. Dia boleh makan apa berapa. Hidup ini tidak pernah ada yang tahu. Karena itu selama engkau masih hidup bereskan. Yang pertama dosa. Tuhan tidak akan pernah memaksa engkau. Kecuali engkau datang kepada dia dan berkata, Tuhan ini dosaku Tuhan. Aku mau dibereskan, aku mau dipulihkan. Katakan amin saudara. Ya, malaikat itu berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa. Yang kedua dikatakan di sana, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Yang kedua, pesan Natal malam hari ini, Yesus datang untuk apa? Menyertai saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Prediksi apapun tentang tahun depan, tahun kegelapan, tidak ada harapan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Katakan amin. Yes. Tuhan tidak pernah janji di hidup ini tidak akan badai, tidak akan ada badai. Saudara puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Ya kemarin saya ini keliling ke beberapa ya negara saudara, kemarin kita ke Atlanta. Saya baca berita kemarin 4.000 penerbangan di Amerika di cancel karena badai. Kami kemarin hampir tidak bisa pulang ke sini. Tapi karena doa Pak Lukas dan ibu tuh kenceng, makanya kami pulang. Saudara, ya waktu kita pergi pertama kali ke sana itu goncang memang pesawat. Saya baru tahu Pak Jimmy itu gembala di Colorado bilang sama saya, Bu, jarang pendeta mau datang ke sini karena di sini ini banyak turbulence. Karena ini daerah pegunungan jadi banyak angin berputar-putar dan banyak. Waduh, saya bilang kok Bapak baru ngomong sekarang ya. Tapi nggak perlu takut, hidup mati di tangan Tuhan. Akhirnya waktu sebelum turun itu goncang pesawat.
Sudah mau turun, goncang terus waktu di Chicago. Suami saya itu tutup jendela. Saya itu pengen hati ayam, kalau kita sudah lihat kota kan hatinya ayam ya. Udah diumumin mau landing, tapi pesawat tuh goncang. Saya bilang sama suami, saya buka jendela, buka. Saya mau lihat kota di bawah. Dia buka, waktu dia buka yang saya lihat apa? Awan hitam tebel. Nggak kelihatan apa-apa, pesawatnya goncang, saya lihat awan itu badai. Saya langsung, aduh jadi takut. Lalu tiba-tiba Roh Kudus tuh bicara gini, jangan engkau lihat badai itu. Arahkan imanmu bahwa aku menyertaimu. Saya bilang sama suami saya, tutup. Dia tutup lagi jendelanya. Saya teguhkan hati saya, percaya bahwa Tuhan menyertai. Hati saya jadi tenang, saya nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Amin. Penyertaan Tuhan itu kunci, saudara. Ya, di tengah badai bergelora, disitulah iman kita diuji. Akhirnya kami landing, saudara. Habis itu terbang lagi ya ke Colorado, badai lagi. Akhirnya kami pelayanan, setelah itu kita ke Aspen, saudara. Waktu pergi itu saya tanya, berapa jam ya ke sana? 2,5 sampai 3 jam bu kalau nggak macet. Oke, kita jalan ke sana, sudah plus sama foto-fotonya. Saudara bisa lihat di IG saya dan tolong like. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Saudara, kita sudah mampir-mampir foto, 3 jam sampai di Aspen. Menikmati, wah pokoknya luar biasa. Ternyata di salju itu tidak dingin. Lebih dingin di Philadelphia. Bener, karena anginnya di sini kenceng banget. Di sana tidak ada angin, saudara. Di sini anginnya kenceng. Akhirnya pulang hari ketiga ya, kita disuruh cepet-cepet nanti makan. Soalnya takutnya nanti ada salju turun. Oke, kita cepet-cepet makan turun. Berangkatnya 2,5 jam lebih, hampir 3 jam. Pulangnya 10 jam lebih. Di mobil, saudara, pengalaman pertama saya kena badai salju. Aduh, orang deso mau kesini lihat salju, malah dikasih badai salju. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya memang pengen lihat salju, pengen foto-foto di salju, tapi jangan dikasih badai salju. Saya baru kali itu lihat, itu mobil kita semua putih, saudara. Kaca itu diginiin sudah nggak bisa, udah jadi es semua. Turun dibersihin kaca depan, masuk baru 5 menit udah es lagi. Dan di sekeliling itu angin, badai, salju. Saya itu berdoa bahasa roh. Bahasa roh terus saya di mobil. Tuhan tolong Tuhan. Bukan apa-apa saudara. Kalau kita habis bensin kelamaan. Terus di Amerika ini tidak seperti di Indonesia. Indonesia kalau kita keluar kota setiap 10 kilo itu ada rest area. Ada Starbucks, Kentucky, Burger King, ada semuanya. Di sini aduh ya, anak-anak saya bilang memang Indonesia is the best. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Walaupun saudara ada di Amerika, tetap Indonesia itu is the best. Aduh saudara, saya itu bingung. Sampai ada satu orang di mobil kita itu kebelet lagi. Oh haleluya. Jangan tertawa, itu menyiksa, hampir mati orang saudara. Bener loh. Aduh. Udah gitu dibilang, ini ada pom bensin, kita berhenti dulu ya. Kita berhenti, tutup semua, gak ada toiletnya. Dia di mobil, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya darah Yesus di belakang karena badai, dia juga karena badai di sini. Menahanin gak bisa keluar. Saudara, itu saya baru lihat itu badai salju. Aduh Tuhan Yesus, saya bilang ini kalau kita berhenti di sini karena semua jalan tutup. Ini kalau badainya tidak berhenti terus kita stop di situ mau kemana? Saudara bisa bayangkan, turun kita jadi es juga. Enggak turun. Mobil habis bensin, kita mau ngapain? Saya bahasa roh, Tuhan tolong. Tiba-tiba badai, hujannya salju berhenti. Lalu kami bisa jalan pelan-pelan tapi tembus 10 jam lebih. Lagi dalam perjalanan dapat WA di ting, penerbangan ke Philadelphia di cancel karena badai. Saya bilang, Pak,
Terus kalau ditukar, mereka tukernya kapan? Tanggal 24 ibu. Ibu terbang ke sana malam. Lah terus pelayanan saya di BMC bagaimana? Lah itu dia. Nggak bisa loh, saya bilang nggak bisa Pak, itu brosur sudah diedarkan. Dan bukan apa-apa kalau saya ketunda pulang. Maka saya nggak bisa pulang tanggal 26 ke Indonesia. Lalu saya bilang, Pak sekarang juga tolong cari tiket sekarang yang ada tuh apa? Cari lewat internet, cari-cari. Ada Bu, American, terus berapa tiketnya? Satu orang $500. Ya mau di apa? Beli aja Pak, please beli Pak 5. Booking sekarang, cepet. Di jalan booking tiket saudara. Akhirnya kami pulang. Berangkat besoknya, kemarin kita datang. Udah mau jalan, diomongin Bu, semua ini penerbangan cancel. Tapi ini masih oke sih, masih jalan. Oke Pak, kita berangkat jam 12 malam pesawat kami dari Colorado. Tapi langsung sampai di sana kita tuh lihat di tayangan jadwal penerbangan. Ting cancel. Oh Tuhan Yesus, ada 2 penerbangan ke Philadelphia ditulis di situ. Tiba-tiba yang pesawat satu mau ke Philadelphia muncul, ting cancel. Penumpangnya di sekeliling kita, ya marah-marah semua. Terus gimana? Saya berdoa, Tuhan jangan sampai yang satu ini cancel Tuhan. Tolong Tuhan, tolong please. Tiba-tiba muncul ting delay 1 jam. Berdoa dalam nama Yesus, muncul lagi ting delay 1 jam lagi. Oh Tuhan udah delay 2 kali Tuhan. Wah ini tanda-tanda ini. Tapi aku percaya Tuhan Engkau menyertaiku Tuhan, please Tuhan. Akhirnya diumumin suruh naik ke pesawat. Dan terbanglah kita ke sini saudara, puji Tuhan kita tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Waduh saudara ya, deg-degan karena saya bilang gini juga sama suami, kalau pesawat lain cancel, berarti ini penerbangannya buruk banget loh. Kalau pesawat ini berani terbang, berarti dia melawan badai ini. Tapi kalau dia tidak terbang, kita juga tidak bisa pulang. Bagaimana ini Tuhan? Ya, saudara Aspen, begitu kita tembus keluar dari kilometer itu, tutup. Besoknya pagi itu ditutup Aspen, yang turun gak bisa, yang naik gak bisa. Coba kalau kami telat sedikit, tutup, kita gak bisa kemana-mana. Saya gak bisa pulang hari ini. Tapi saya bersyukur, saudara, ayat ini berkata, dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka perkara-perkara yang tidak masuk akal itu akan Tuhan kerjakan. Ini gak masuk akal. Jelas-jelas depan mata kita penerbangan Philadelphia itu 2. Bisa-bisanya 1 cancel, tapi pesawat kami tidak. Apakah itu bukan Tuhan? Saya percaya gak ada yang secara kebetulan di hidup ini. Semua Tuhan itu turut bekerja. Dan ketika ada badai pun mari kita percaya saudara. Saya ingat waktu saya penerbangan, kita pelayanan ke Morowali. Itu kami dari Makassar, dari Jakarta, Surabaya, Makassar ke Morowali itu naik pesawat kecil. Jadi kita turun di Makassar ganti pesawat kecil. Itu pesawat kecil dia terbangnya 10.000 kaki. Jadi pas di awan kan. Itu pas di mendung-mendung saudara. Saya tuh berdoa Tuhan, tolong ya Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus. Biar buat perjalanan ini cuacanya cerah supaya gak usah goncang-goncang lah Tuhan. Gak usah uji nyali. Saya ini sudah beriman kepada Tuhan. Tapi gak usah dicobai-cobai terus. Ya karena saudara, orang tuh naik pesawat tuh kan udah siap mati kan. Emang saudara kenal siapa pilotnya? Enggak kan? Engkau naik di situ kan sudah dengan iman saja kan? Jadi saya tuh naik saudara, ya waktu baru mau naik mendung, ya udah goncang-goncang. Kita itu terbang pas di awan. Ketika mau sampai Makassar, hujan deras, mau landing. Saya tuh bilang begini, Tuhan, aku berdoa beri cuaca cerah. Malah tidak cerah, hujan deras. Ini bagaimana Tuhan? Saya akhirnya nyanyi-nyanyi saudara. Saya tutup mata, saya gak mau lihat awan. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Jangan saudara pikir pendeta itu gak takut. Tapi ya sudah, itu sudah komitmen kita melayani. Kan mau kemana aja tiap hari terbang. Saya ini pernah
Makan malam, makan pagi di Jakarta, makan siang di Lampung, makan malam di Jakarta lagi, ngopi di Jakarta lagi, makan malam sudah di Bangkok. Satu hari 3 tempat saya bisa tembusi. Pelayanan. Saudara, akhirnya begitu turun landing, saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau gak jawab doa saya beri cuaca yang cerah? Tuhan tuh ngomong begini, gak penting soal cuacanya. Yang penting engkau tahu aku menyertaimu kan. Kan engkau landing dengan selamat kan. Walaupun cuacanya buruk tapi engkau bisa landing dengan selamat kan. Itulah penyertaanku. Terus saya itu merenung, iya juga ya Tuhan, betul ya. Kadang kan kita ini sudah ketakutan, sudah gelisah, sudah bingung. Aduh, tahun depan mau bagaimana. Itu gak penting. Gak penting ramalan orang tentang tahun depan, mau tahun kegelapan, tahun tanpa pengharapan. Yang terpenting adalah engkau tahu bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Katakan amin. Itu yang terpenting. Tapi saya mau kasih tahu saudara, tidak semua orang Kristen akan disertai Tuhan. Maaf. Tidak semua orang Kristen. Hanya orang yang mau sungguh-sungguh taat. Kita buka ayat yang terakhir. Pemain musik bisa siap di depan. Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Ini adalah satu jaminan Tuhan akan menyertai hidupmu di tahun yang akan datang. Ulangan 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama. Ulangan 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Kalau sudah ya baca sama-sama 1, 2, 3. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan dikatakan apa? Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya padamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk apa? Menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Satu syaratnya, asalkan engkau berpegang pada perintah dan peraturan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak kesayangannya saudara. Tuhan yang berjanji akan mengangkat engkau menjadi umat yang ternama, terpuji, terhormat di antara segala bangsa. And there I find you in the mystery.